Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama-Mu, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema minggu ini, waspadai motif hati kita. Yohanes 12 ayat 1 hingga 8, dan Mazmur 66 ayat 18. Saya membaca sebagian saja. Demikian firman Tuhan. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dan pemazmur mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Yohanes 12 ayat 5 dan 6, Mazmur 66 ayat 18. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita hidup di dunia yang tidak lagi sekedar menggunakan uang sebagai alat tukar, tetapi sudah cenderung beralih pada mendewakan uang dan harta atau materialisme. Kadang-kadang kita menilai orang dari apa yang ia miliki, aksesoris seperti apa yang dikenakannya, kendaraan merek apa yang dipakainya, tinggal di lingkungan seperti apa dan di mana, dan jabatan apa yang melekat pada dirinya, dan lain sebagainya. Yang menjadi masalah bukan pada harta atau uangnya, tetapi ketika uang dan harta mengambil alih posisi Tuhan di hati kita. Yudas Iskariot adalah bukti bahwa seorang yang dekat dengan Yesus secara fisik, tetapi hatinya dapat dikuasai oleh materialisme. Melayani, tetapi hati mencintai uang. Dekat dengan perkara-perkara rohani, tapi hati jauh dari Tuhan. Mari kita gali ke permukaan teks kita. Yohanes 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. 1. Latar belakang. Yudas adalah salah seorang dari 12 murid Yesus. Ia dipercayai memegang kas atau sebagai bendahara tim pelayanan Yesus. Secara posisi, ia dipanggil Tuhan untuk melayani. Ia dekat dengan Yesus dan dipercayainya. Namun Alkitab menyingkapkan sisi yang disembunyikannya, bahwa ia seorang pencuri. 2. Materialisme dimulai dari hati yang tak pernah puas. Yohanes 12 ayat 5 dan 6. Yudas mengkritik Maria yang meminyaki Yesus. Mengapa minyak itu tidak dijual dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nampak kritikannya benar secara nalar, tetapi motifnya ia menginginkan uang itu. Materialisme sering menyamar sebagai logika yang kelihatannya benar. Dan hari ini kita dapat membungkus keserakahan dengan penalaran yang masuk akal. Kita juga dapat menutupi cinta uang dengan proposal yang memenuhi penalaran sehat. 3. Materialisme membutakan nilai sejati. Maria melihat Yesus sebagai sesuatu yang sangat-sangat bernilai, sedangkan Yudas melihat Yesus sebagai sesuatu yang dapat dinilai. Matius 26 ayat 15. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia? Yesus hanya senilai 30 uang perak di mata Yudas Iskariot. Saudara-saudara, ketika hati dikuasai materialisme, segala sesuatu, bahkan Tuhan, bisa diberi harga.
Bagaimana dengan pelayanan kita? Hari ini, integritas dapat ditukar dengan uang. Panggilan Tuhan dapat dijual demi kenyamanan. 4. Materialisme dapat membuka pintu bagi kuasa gelap. Yohanes 13 ayat 27 mencatat momen pada saat perjamuan malam bersama Yesus. Setelah Yudas menerima roti dari Yesus, iblis masuk ke dalam dirinya. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Motif yang tidak segera dibereskan dari hati yang tidak waspada menjadi pintu terbuka bagi iblis untuk masuk. Iblis tidak menciptakan kejahatan di hati Yudas dari nol, tetapi patut diketahui bahwa iblis melalui roh-roh jahatnya tidak tiba-tiba, tanpa celah, untuk merasuki diri Yudas. Tetapi Yudas sudah memelihara dosa materialisme sejak lama. Jangan beri kesempatan pada iblis. Efesus 4 ayat 27. Apa yang menguasai hati kita, itu yang menentukan siapa yang berkuasa atas hidup kita. 5. Materialisme membawa kehancuran. Matius 7 ayat 3 hingga 5. Yudas menyesal, tetapi sudah terlambat. Tidak bertobat dengan benar, mengakhiri hidup secara tragis. Uang yang ia kejar tidak pernah memberi damai dan tidak mampu menolong dirinya. Banyak orang tidak pernah berkata bahwa ia meninggalkan Tuhan, tetapi cara hidup mereka menunjukkan bahwa Tuhan telah tergantikan. 6. Motif yang berdosa menjadi penghalang doa dan berkat. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Motif berdosa tidak nampak karena tersimpan dalam hati. Jika kita datang kepada Tuhan dalam doa dengan motif yang berdosa, Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Tuhan menghargai orang berdosa yang datang kepadanya dengan jujur, mengakui dosanya. Dan Tuhan membuka telinganya bagi doa yang lahir dari pertobatan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, beberapa tahun lalu saya membimbing seorang mahasiswa dari universitas swasta terbaik di Jakarta. Kira-kira 2 tahun saya membimbing dia di rumah saya di Jakarta. Setelah lulus, ia diminta membantu suatu perusahaan keluarga di luar kota Jabodetabek. Bosnya orang Kristen baru dan sangat mempercayainya. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi orang kepercayaan bos. Dan untuk mengembangkan usaha ini, ia minta bosnya membeli mesin-mesin baru yang kapasitas produksinya lebih besar dan merekrut beberapa karyawan lagi. Saran itu bos nilai bagus. Bosnya ikuti dan perusahaan berkembang. Di lain waktu ia usul agar bos mengurangi beberapa karyawan lama dan membeli mesin-mesin yang lebih besar dari padat karya menjadi ke arah industri modern. Tetapi ide ini ditolak karena bos tidak tega mem-PHK karyawan-karyawannya yang berjuang sejak awal bersamanya. Usul ditolak, ia sakit hati. Tetapi dalam berbagai kesempatan ia sampaikan ide-idenya yang prospektif. Tetapi bos tetap menolak. Suatu hari ia menelpon saya, "Pak Pendeta, mengapa ya sekarang doa-doa saya Tuhan tidak jawab?" Kata pemuda itu. "Coba apa yang kamu doakan?" Saya balik bertanya. "Untuk kemajuan perusahaan dan bos diberi hikmat dalam mengelola usahanya," jawabnya. "Doamu tepat sekali," ujar saya. "Lalu, apa yang Tuhan tidak jawab?" tanya saya. "Usulan saya ditolak oleh bos," jawabnya. "Oh, coba introspeksi. Mungkin usulmu bagus, tetapi perspektif bosmu berbeda," sambung saya. "Atau saya resign saja ya, Pak?" tanyanya kemudian. "Sabar dulu. Jangan ambil keputusan ketika kamu marah. Doakan bosmu agar Tuhan memberi hikmat. Tetapi kamu harus minta ampun
kamu sudah berdosa kepada Tuhan, karena kamu marah dan kecewa pada bosmu. Kalau beliau tetap menolak, ya kamu harus hormati apa yang disampaikan oleh bosmu. Nasihat saya. Baik Pak Pendeta, saya akan berdoa lagi. Terima kasih nasihatnya. 2 minggu kemudian, ia menelepon saya kembali. Nada suaranya berbeda. Pak Pendeta, dada saya mau pecah. Doakan saya, jantung saya mau copot. Serunya dengan terengah-engah. Coba tenang dulu. Tarik napas 2-3 kali. Sahut saya menenangkannya. Saya berdosa pada bos saya. Juga kepada Tuhan, Pak Pendeta. Nada suaranya sudah sedikit reda. Saya ketemu teman dan cerita tentang perusahaan di mana saya bekerja. Saya cerita juga tentang bos yang menolak saran saya. Kemudian teman saya bilang, sudah, serahkan saja pada saya. Dan saya dapat urus bosmu agar nurut sama kamu, kata teman saya. Setelah itu Pak Pendeta, setiap kali ketemu bos, saya takut dan gemetar. Sedangkan bos tetap baik pada saya. Tetapi minggu berikutnya bos bertanya, kamu kok kelihatan sakit? Coba ke dokter dan istirahat dulu sehari 2 hari. Begitu saya izin mau ke dokter, saya gemetar, Pak. Ini saya gemetar lagi, Pak. Doakan saya sekarang, Pak. Pintanya dengan gelisah. Baik, saya doakan agar Tuhan mengampuni dosamu dan memulihkan keadaanmu. Seusai doa, dengan gembira ia berkata setengah berteriak, dada saya sudah normal. Terima kasih, Pak, serunya. Kemudian saya berpesan, jangan marah dan simpan kepahitan pada siapapun, supaya doamu tidak terhalang. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk saudara dan saya terapkan. 1. Waspadai motif kita. 2. Bersyukur untuk segala berkat Tuhan. 3. Menjaga kepekaan dengan mengembangkan relasi kita dengan Tuhan. Dan terakhir, segera bertobat ketika Roh Kudus menginsafkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun pengalaman rohani yang kami bagikan kepada pemirsa video kami. Kami mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami, agar Tuhan memperkaya mereka dengan pengalaman rohani tentang motif dan doa yang mendatangkan berkat. Untuk saudara-saudara yang hidup dalam dosa, Roh Kudus, insafkan, ampuni, dan pulihkan mereka. Dalam namamu Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.